Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tuan, seluruh mayat yang menjadi korban di kota sudah kami bereskan, ucap Kaisar Laut Timur. Baguslah, untuk mayat yang menjadi korban dari pengorbanan para bangsat itu, mereka harus diberi penghormatan. Ucap Lin Gui yang duduk di kursi Kaisar paling tinggi di aula tersebut. Tapi Tuan, seru Kaisar Laut Timur. Apakah ada masalah? Tanya Lin Gui sambil mengerutkan keningnya. Itu bukan masalah besar Tuan, hanya saja, kami masih membutuhkan beberapa waktu lagi untuk memulihkan seluruh kota yang terdampak akibat pertempuran, balas Kaisar Laut Timur. Oh, itu tidak masalah, aku sudah mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut, ucap Lin Gui sambil tersenyum. Mendengar ucapan Lin Gui, mereka semua yang ada di sana menjadi bingung, apa maksud Tuan yang sudah mempunyai rencana itu, tanya seseorang. Lin Gui yang melihat mereka masih bingung, dia hanya tersenyum dan menjelaskan apa yang akan dia lakukan, dia menjelaskan tentang rencananya untuk bekerja sama dengan kota laut, itu dengan cara menjual atau menukar sumber daya yang didapatkan di laut dengan yang ada di darat, dari situ, ini bisa membuat perekonomian mereka kembali stabil seperti semula. Lin Gui juga menjelaskan tentang rencananya untuk menguasai seluruh lautan di dunia ini, setelah mereka mendengar bahwa Lin Gui bertujuan untuk menguasai lautan, itu menyebabkan mereka menjadi agak ragu. Percayalah, aku sudah mempunyai rencana untuk itu, jadi, kalian tidak perlu ragu lagi, ucap Lin Gui sambil tersenyum. Mereka hanya mengangguk untuk hal yang direncanakan Lin Gui, dan mereka tahu bahwa Lin Gui adalah orang cerdas, dan juga orang yang sangat kuat, dan bahkan, kekuatannya melebihi leluhur mereka, mereka juga berharap bahwa, kekaisaran mereka bisa maju ke arah yang lebih baik. Di dalam kamar, Lin Long masih duduk menunggu Lin Tian yang masih tertidur, tetapi dari apa yang dia rasakan dari tubuh Lin Tian butuh waktu untuk pulih, karena lukanya juga cukup parah, dan jiwanya juga terluka. Ibu kenapa? Kenapa ibu? Ucap Lin Tian di dalam tidurnya. Melihat Lin Tian yang menangis dan memanggil ibunya di dalam tidurnya, Lin Long merasa sedikit sedih, dia tahu apa yang diinginkan Lin Tian. Lin Long hanya menghela nafas, ketika dia melihat Lin Tian yang masih tertidur itu, di dalam kesadaran Lin Tian masih sedih ketika memikirkan kenapa dia dibuang oleh orang tua kandungnya. Hal itu pun membuat dirinya merasakan sedikit terguncang, tetapi bayangan Kier, Lin Hou, adik kecilnya, dan seluruh orang yang ada di Sekte Salju dulu dan Sekte Langit, kini terus bermunculan di dalam pikirannya. Itu membuat Lin Tian menjadi tenang kembali, dan dia juga berusaha untuk menenangkan hatinya yang masih sedih. Satu persatu, kenangan indah yang dia alami bersama Kier dan yang lainnya telah muncul, dan dari situ, Lin Tian mulai memperlihatkan senyum di wajahnya dalam keadaan matanya yang masih tertutup. Lin Long yang melihat ke arah wajah Lin Tian yang tiba-tiba tersenyum, dia tahu kalau Lin Tian akan mulai pulih setelah beberapa waktu. Sepertinya kakak sudah mulai sembuh kembali, ucap Lin Long sambil tersenyum lega. Di dalam alam bawah sadar Lin Tian, dia mulai menyerap aura yang ada di sekitarnya, dan secara perlahan-lahan lukanya juga sudah mulai sembuh, dia terus menyembuhkan dirinya di tempat tidur, sedangkan di Kekaisaran Laut Timur, Lin Gui sudah memulai rencananya dengan cara kerja sama dengan kota laut, tentu saja, kota laut yang saat ini berada di bawah kekuasaan Sekte Langit, dan orang-orang di sana tidak ada yang menyadarinya. Pada awalnya, para utusan itu ragu jika kota manusia ini akan menerima mereka untuk bekerja sama, tetapi saat pemimpin di sana menerima surat itu dan membacanya, dan kemudian mereka langsung menyambutnya dengan antusias. Lalu, perlahan-lahan mereka mulai untuk merencanakan kerja sama mereka dengan lancar, dan bahkan, utusan atau menteri yang diutus ke sana, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka rasakan. Tetapi ketika mereka teringat bahwa ini adalah rencana Lin Gui,
barulah mereka sadar bahwa tuan mereka itu luar biasa. Lalu, selama mereka berdiskusi, mereka berusaha untuk membuat kepercayaan terhadap para manusia di sini. Pemimpin baru di kota itu adalah tetua Sekte Langit, dan dia sudah tahu semua hal itu dari petinggi sekte. Dan dia juga tahu bahwa, akan ada suku laut yang kesini untuk kerja sama dengan mereka, karena itu akan mempermudah mendapatkan sumber daya juga, jadi tentu saja mereka akan menerima dengan senang hati di Sekte Langit. Sepertinya urusan di Kekaisaran Laut sudah beres oleh Lin Tian, ucap Bing Yang. Benar, dan sekarang kita bisa memulai kerja sama dengan mereka, balas Lou Lu sambil tersenyum. Semua orang yang ada di sana tersenyum, itu karena mereka senang dengan kerja sama oleh Kekaisaran Laut. Selain itu, ada beberapa benda dari laut yang akan dengan mudah mereka dapatkan. Walaupun sekarang belum ada yang tahu kalau kota laut itu berada di bawah kekuasaan mereka, dan itu juga akan mempermudah rencana mereka untuk melakukan pengintaian. Cerita berpindah. Apa yang terjadi di sini? Tanya Lindong. Dia sudah melihat bahwa pedang es sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula. Ini, gumam Lindong. Tetua di sana segera menjelaskan apa yang terjadi pada Lindong, dan mereka menjelaskan bagaimana pedang es bisa berpindah dan terbang dengan sendirinya. Lindong yang mendengar hal itu mengepalkan tangannya, karena dia mengerti satu hal, kenapa pedang itu bisa memperlihatkan tindakan seperti itu. Itu berarti, putranya sedang berusaha memanggil pedang es ini, tetapi mungkin saja karena jaraknya yang terlalu jauh, itu menyebabkan pedang ini tidak bisa ke sana. Lindong juga senang mendengar berita ini, itu berarti, putranya yang hilang selama ini ternyata masih hidup, tapi ada juga hal yang dia sedihkan. Walaupun putranya masih hidup, dia tidak bisa bertemu dengannya sekarang, setelah Lindong pergi kembali ke Sekte Bela Diri, dan sesampainya di sana, dia langsung menuju kamar Ying Huan dan Ling Qingzu berada. Tok tok tok, Lindong masuk ke kamar itu, dan dia melihat Ying Huan dan Ling Qingzu sudah mulai terlihat tenang. Dia masuk sambil tersenyum, ketika dia melihat kedua istrinya itu, saat Lindong masuk ke dalam kamar, baik Ying Huan maupun Ling Qingzu, mereka berdua melihat Lindong dengan agak cemberut. Heh, kenapa kalian melihatku seperti itu? Tanya Lindong. Kenapa kamu ke sini? Tanya Ying Huan secara langsung, dan tidak memperdulikan pertanyaan Lindong, walaupun Ying Huan bersikap seperti itu, nampaknya ada sedikit rona merah di wajahnya. Lindong bisa melihat wajah mereka yang sedikit merah itu. Aku mendapatkan kabar dari keluarga es, kalau pedang es bergerak sendiri. Jawab Lindong. Apa masalahnya tentang itu? Itu mungkin saja karena rohnya ingin keluar, balas Ling Qingzu. Lindong menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawaban Ling Qingzu, dia masih agak sedih melihat wajah Ying Huan yang agak pucat karena kesedihannya, tetapi apa yang dia bisa perbuat? Dia hanya bisa berharap kalau anaknya baik-baik saja, dan mungkin suatu hari nanti mereka bisa bertemu dengannya, lalu berkumpul bersama, agar dia bisa melihat senyum indah Ying Huan lagi. Aku menduga bahwa, itu ada hubungannya dengan anak kita, ucap Lindong dengan sedikit tersenyum. Apa? Mereka berteriak secara serentak setelah mendengar ucapan Lindong, apakah itu benar? Ucap Ying Huan yang langsung berdiri, dan kemudian memegang tangan Lindong. Aku hanya menduganya saja, karena yang bisa menggunakan pedang es itu hanya kamu, aku, dan anak kita yang memiliki darah yang sama denganmu, ucap Lindong. Bagus, anakku masih hidup, ucap Ying Huan dengan bahagia. Jika itu benar, maka kita bisa mencoba memeriksanya dari pedang es itu bukan? Ucap Ling Qingzu yang ikut bahagia setelah mendengar berita itu. Benar sekali, Huan, cobalah tarik pedang es itu dan kemudian menyimpannya. Mungkin saja, suatu saat nanti anak kita akan memanggil pedang es itu lagi, ucap Lindong. Apa maksudmu? Tanya Ying Huan. Jika tebakanku benar, maka tempat anak kita berada saat ini,
itu tidak tergabung atau terpisah dari dunia di bawah dunia dewa, mungkin itulah sebabnya, kenapa pedang es tidak dapat memecahkan penghalang itu, ucap Lindong dengan agak sedih. Mereka bertiga juga kebingungan dengan hal itu, jika anak mereka berada di salah satu dunia tingkat tinggi atau bawah, pedang es pasti bisa membelah ruang dan muncul kepada anaknya, tetapi menurut murid-murid yang berada di sana, pedang itu hanya berputar-putar dan terus mencoba membelah ruang, tapi pada akhirnya, pedang itu pun jatuh karena tidak dapat menemukan ruang di mana Lin Tian berada. Percayalah padaku, cepat atau lambat, kita akan bertemu dengannya, ucap Lindong sambil memeluk Ying Huan-Huan. Anakku pasti akan kembali, ucap Ying Huan-Huan dengan sedih dan penuh harapan. Itu dapat dilihat dari penampilan Ying Huan-Huan, karena ada air mata seorang ibu yang sangat merindukan anaknya, itu adalah air mata kesedihan, karena dia tidak dapat membesarkan anaknya sendiri. Dia hanya berharap bayi laki-lakinya itu kembali kepadanya, agar dia bisa memberikan kasih sayang seperti seorang ibu pada umumnya. Kasih sayang seorang ibu tidaklah terbatas, walaupun bisa diukur, mungkin tidak ada habisnya, dan apabila itu dibandingkan dengan ukuran yang besar, maka kasih sayang ibu jauh lebih besar dari dunia itu sendiri. Cerita berpindah. Di tempat tidur, tampaknya Lin Tian masih tertidur, sudah hampir sebulan sejak Lin Tian memulihkan dirinya, itu karena kekuatan jiwanya juga terluka, jadi, dia membutuhkan waktu yang cukup untuk memulihkan dirinya. Sedangkan Lin Long, dia masih duduk di sana menjaga Lin Tian, sekarang ada seekor kucing putih yang sedang tidur di atas meja, sambil bermain dengan bola kecil di tangan kecilnya. Sepertinya kakak masih menyembuhkan diri, ucap Lin Long. Sepertinya begitu, oh iya kakak kedua, bagaimana jika aku bermain keluar sebentar saja? Aku bosan di sini, ucap bayi kecil. Coba saja kalau berani, aku akan memanggil Feng Er agar menarikmu kembali, balas Lin Long yang mengancam bayi kecil. Aku tidak akan melakukan hal yang jelek, kakak percayalah, ucap bayi kecil. Hanya hantu yang percaya perkataanmu, balas Lin Long yang menyindir bayi kecil. Sindir bayi kecil. Walaupun begitu, dia juga tidak berani bermain keluar, karena dia takut kalau Lin Long memanggil Feng Er, jika hal itu terjadi, dia akan digantung lagi di dalam kawah Gunung Merapi di dalam kalung itu. Lin Long menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat bayi kecil yang diam ketika mendengar nama Feng Er. Kenapa kamu tidak keluar? Tanya Lin Long dengan nada meledek. Aku lebih baik menunggu kakak bangun dulu, balas bayi kecil. Hahaha, apakah mungkin kamu takut dengan Feng Er? Tanya Lin Long sambil tersenyum. Siapa bilang aku takut? Balas bayi kecil sambil berdiri, dan menatap Lin Long dengan mata kucingnya. Oh, benarkah? Tanya Lin Long. Iya dong, dia hanya wanita kecil bagiku, aku bisa saja membuat dia diam, dan dengan patuh melayaniku, balas bayi kecil dengan bangga. Tapi jika dilihat-lihat, kamu sepertinya takut sekali setelah mendengar nama Feng Er. Tanya Lin Long dengan nada memancing. Mana mungkin aku takut, aku hanya kaget sedikit saja barusan, kalau dia ada di sini, aku akan membuat dia, belum selesai bayi kecil berbicara, pintu kamar tiba-tiba saja didobrak. Buat dia apa? Tiba-tiba saja muncul sosok indah dengan wajah marah dari pintu itu. Wah, tidak ada, aku baru saja ingin mengatakan kalau ada yang berani mengganggumu, aku akan memukulnya, ucap bayi kecil dengan sedikit gemetar di kakinya. Oh, kalau begitu, mari ikut denganku, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu, balas Feng Er sambil tersenyum menakutkan. Itu, kabur. Ucap bayi kecil sambil turun dari meja dan berusaha meloncat ke jendela. Apakah kamu pikir kamu bisa kabur? Ucap Feng Er, kerincing. Sebuah rantai terbang dan tepat mengenai leher bayi kecil, bayi kecil tertarik oleh rantai itu, dan itu menyebabkan dia agak kesakitan. Feng Er menyeret dan mengangkat bayi kecil seperti mengangkat sampah,
dan dia melihat bayi kecil dengan senyumannya yang terlihat jahat, dan itu membuat bayi kecil ketakutan di hatinya. "Ayo sayang, kita jalan-jalan dulu," ucap Feng Er. Setelah mengatakan itu, lalu tanpa berbicara kepada Lin Long, dia masuk ke dalam kalung yang telah dipakaikan lagi ke leher Lin Tian oleh Lin Gui. "Tidak kakak kedua, kamu sungguh kejam," ucap bayi kecil. Dia baru sadar, kalau sebelumnya Feng Er pergi keluar untuk berjalan-jalan, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Long sebenarnya telah menjebaknya agar berkata seperti itu, padahal dia tahu, kalau Feng Er sudah berada di depan pintu kamar. "Hahaha, kamu saja yang bodoh, dadah," balas Lin Long sambil melambaikan tangannya ke arah Feng Er dan bayi kecil menghilang. Akhirnya mereka pergi," ucap Lin Long. Dia melihat ke wajah Lin Tian, dan terlihat ada senyum di wajahnya, itu membuat dia terlihat seperti pria yang lembut, dan juga lemah di mata orang lain. "Sudah jangan berpura-pura lagi, bangunlah kak," ucap Lin Long. Kamu ternyata sudah tahu ya," ucap Lin Tian dengan suaranya yang masih lemah. Lin Tian segera membuka matanya, dan kemudian menatap ke arah Lin Long. Walaupun dia sudah bangun dan lukanya telah pulih, Lin Long merasa ada yang aneh dengan kondisi Lin Tian, dia merasa seperti ada yang salah, walaupun dia tahu, tapi dia agak kurang yakin. Jadi, dia segera bertanya kepada Lin Tian. "Kakak, apakah semua baik-baik saja?" tanya Lin Long sambil mengerutkan keningnya. "Tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu, aku telah sembuh 90%, tapi..." Lin Tian berhenti sedikit dan melihat ke atas. "Tapi apa?" tanya Lin Long. Sepertinya segel di ruang jiwaku mulai lemah, mungkin jika aku lepas kendali lagi, maka kesadaranku mungkin akan hilang sepenuhnya," jawab Lin Tian. "Tapi kak, bukankah kakak bisa memakainya jika hanya sebentar?" tanya Lin Long dengan agak ragu. "Tentu saja bisa, tapi itu sedikit berbahaya jika terlalu sering, dan mungkin saja segelnya akan semakin lemah," jawab Lin Tian dengan sedih. Dia memiliki tubuh 8 elemen, tapi elemen es yang sangat sulit dia kuasai, namun anehnya, jika dia terlalu memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan itu, maka dia akan lepas kendali seperti yang terjadi pada saat sebelumnya. Andai saja kita berada di dunia dewa, mungkin ada cara untuk menguasai elemen es itu, karena di sana ada suku es yang juga salah satu dari suku kuno, dan setahu aku, mungkin di sana ada cara yang bisa menyelesaikan masalah kakak, ucap Lin Long. Suku es, seru Lin Tian. Lin Tian agak merasa aneh, dan ada perasaan dejavu setelah mendengar nama itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.